Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gaharu, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Malam ini malam Jumat, karena habis dari kegiatan Yasin dan Tahlil, kita mengcarving lempeng-lempeng yang ada di rumah. Sebelum menonton video saya ini, jangan lupa like and share dan komen. Inilah ruang kerja saya. Ruang kerja di sini berbagai macam garu yang kami lakukan finishing dari warga. Jadi ini mengcarving garu-garu yang lempeng yang tebal kayak gini. Kita carving, kalau yang hitam kita jadikan kelas silet. Jadi kelas silet itu ada yang tenggelam, ada yang tidak. Yang tenggelam nanti kita lihat di sana. Terus malam Jumat saya selalu membakar gaharu. Jadi kalau orang lain membakar buhur dan sanai, kalau saya membakar gaharu langsung. Kalau yang pembakaran ini, pembakaran elektrik ini saya suka membakar serbuknya. Jadi dari serbuk carvingan ini kita bakar kayak gini, dan ini nanti lama. Kalau ini sampai pagi tahan. Kalau sampai pagi tahan dan harumnya sangat luar biasa. Tapi kalau menggunakan arang ini langsung gaharunya yang lempeng kayak gini. Yang lempeng kayak gini kita bakar dengan menggunakan arang briket, apa arang namanya ini. Nah, ini mendidih seperti ini. Ini kita ambil, ini adalah gaharu. Nah, ini adalah gaharu lempengnya kita bakar. Ini adalah lebih banyak kandungan minyaknya. Kalau ini panasnya, lebih kandungan minyaknya lebih banyak, lebih mendidih kayak gini ketimbang ini. Cuman kalau ini nggak tahan lama, paling 2 jam habis, tapi aromanya tetap menyebar. Tapi kalau ini lama sampai pagi. Jadi saya setiap saat, setiap malam itu selalu membakar gaharu. Jadi di ruangan saya ini, ketika kami membakar gaharu, seluruh ruangan bahkan sekeliling rumah sampai ke tetangga pun bau harum. Ini pasti Pak Agus ini yang bakar ini. Kayak ini. Jadi yang kayak gini kita tes bahwa inilah kualitas gaharu budidaya seperti ini. Mendidih. Ini asli tanpa ada polesan minyak atau yang lain, tidak. Ini semuanya murni. Semuanya murni. Atau kita ambil lagi, kita potong yang ini ya. Kita potong yang tipis ini, kita potong, kita nanti masukkan ke atasnya. Kita potong segini. Kita potong segini, kita dibalik. Nah, ini masih seperti tadi. Ini kita tempel di atasnya. Kita lihat kayak apa kandungan minyak yang gaharu budidaya ini. Dia cepat mendidih, cepat bereaksi karena kayunya sudah hilang, banyak yang hilang. Jadi tinggal gaharunya. Walaupun dia masih muda, tapi kualitasnya bagus. Minyaknya sudah keluar. Memang secara sekilas gaharu kami ini budidaya ini warnanya jelek. Warnanya jelek, gak menarik. Tapi adapun harumnya, aromanya dan kualitasnya gak mau kalah. Nah, kita lihat. Inilah gaharu budidaya kami. Jadi kalau untuk pembakaran bagus, sudah sangat luar biasa. Kalau untuk di tempat kita atau di Saudi Arabia, orang-orang Arab sana, orang-orang timur, dia membakar gaharu ini diambil aromanya, karena salah satu aromanya itu untuk menjadikan obat asma. Jadi aromanya beda dengan yang lain. Kalau di barat, di Singapura atau di Korea, itu minyaknya diambil untuk dijadikan
pengobatan. Intinya sama untuk pengobatan, cuman caranya beda. Kalau di Timur Tengah aromanya jadi aroma terapi, jadi aroma kesehatan dan lain sebagainya. Kalau di Eropa dijadikan pengobatan minyaknya. Nah, kita mendidih. Kalau ini tidak mendidih karena dia pembakarannya menggunakan listrik. Ini serbuk. Jadi serbuk yang kayak gini nih, nah yang kayak gini nih tadi, nah kita masukkan. Ini baunya Masya Allah luar biasa. Baunya nggak mau kalah. Ini yang seperti inilah. Jadi lempeng dari warga itu kalau yang coklat yang tidak bisa di carving langsung saya kirim, saya packing ke buyer. Tapi kalau yang hitam-hitam kayak gini saya ambil, saya olah lagi, saya carving lagi menjadikan kelas silet. Ini kelas silet tapi yang belum tenggelam karena dia itu masih muda. Kalau yang tenggelam yang ini. Ini kerjaan saya habis sholat isya di rumah nganggur gitu kan. Nah, kadang secapeknya, kadang sampai malam seperti ini. Ini yang kelas tenggelam. Jadi beda. Ini yang kelas tenggelam, kelas silat dan tenggelam. Nah, dia sudah tenggelam. Kalau ini yang belum. Memang sekilas warna hampir ini sudah bagi saya sudah bagus. Sudah di atas puluhan juta seperti ini. Apalagi masalah minyak. Minyaknya itu sangat luar biasa. Minyaknya itu mahal. Sangat-sangat mahal minyaknya seperti itu. Tadi kita bersihkan yang seperti ini. Jadi untuk membersihkan itu alatnya itu pisaunya, kalau saya ada banyak pisau sebenarnya. Jadi untuk membuang daging yang luar kayunya dengan menggunakan pisau yang besar seperti ini. Nanti kalau sudah mulai mendekat kepada yang tipis, kita menggunakan pisau yang kecil. Nanti ketika pada lekuk-lekuknya lagi, kita menggunakan pisau yang lebih kecil. Lebih kecil, kan lebih kecil. Ada juga lebih kecil lagi, tapi putus. Udah putus, besok kita ini lagi. Ini kan yang besar, yang kecil sama yang kecil. Kenapa tidak menggunakan mesin? Kalau menggunakan mesin nanti rusak. Karena ini tidak rata. Terus kalau menggunakan mesin ketika menembus tidak bisa kita kembali lagi karena mesin tidak pakai perasaan. Tapi kalau kita menggunakan pisau kayak gini, ketika kita masuk mau tembus, nah kita kembali lagi ke mundur. Nah kita garap lagi sehingga dia nggak rusak. Karena mengcarving garu itu asik kita sesuai dengan kata hati, dengan asik goyangan tangan seperti itu. Makanya dari dulu tempat-tempat orang kami mencari garu mengcarving tidak menggunakan mesin, dan cara memotongnya pun tidak menggunakan mesin karena mesin ketika sudah termotong dimakan oleh rantai, dia tidak mesti akan putus. Ketika disambung tidak bagus, tapi ketika menggunakan parang atau kampak, ketika dia terpisah, dia masih bisa disambung dengan masih sama. Karena tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang termakan oleh rantai. Itulah para pemirsa kerjaan-kerjaan kami bersama warga. Jadi warga kami saya ajari dari penanaman sampai pengcarvingan saya ajarin. Jadi ketika yang lebih kreatif, ada yang lebih kreatif daripada saya, dan ketika ada yang menyerahkan kotor, jadi saya carving sendiri, saya pilah sendiri. Ini kan sudah apa namanya, sudah habis arangnya. Nah, dia tetap masih panas. Gaharu itu selagi masih panas, dia tuh aromanya masih keluar. Kalau belum panas gak keluar. Jadi kalau sudah panas dia keluar aromanya dia. Nah, kalau ini tahan, ini sampai pagi tahan ini. Jadi aromanya aroma surga. Jadi sangat luar biasa.
Itulah para petani gaharu, para YouTube, para setia menonton YouTube saya. Itulah, itu di sana banyak. Itulah edukasi-edukasi yang saya berikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan petani gaharu bangkit ke depannya, selalu bangkit, optimis dan optimislah, karena gaharu ke depan laku dan mahal. Karena sekarang mungkin belum laku, atau yang di Kalimantan, di Papua itu masih mencari yang alam. Tapi tempat kami alam sudah mulai habis, maka budidayalah yang akan menggantikan. Dan ini pun tergantung kepada kreatifnya orang masing-masing. Sebenarnya gaharu itu adalah butuh sentuhan-sentuhan. Untuk menjadikan gaharu, menjadikan isi itu gampang. Butuh sentuhan-sentuhan tangan kita untuk menyentuh namanya gaharu. Berbagai macam inovasi dan metode pasti akan menghasilkan yang seperti ini, yang seperti yang ada di alam. Baik, para pemirsa, para penonton, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, menjadikan edukasi para petani gaharu. Jangan lupa like and share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama sekilas, tapi dia menunjukkan yang belum tenggelam ini warnanya masih belum pekat, tapi kalau yang tenggelam ini sudah pekat karena kandungan gaharunya sudah bagus, sudah banyak dan tebal. Nah, ini kita balik. Kalau ini sudah tenggelam. Di samping itu minyaknya juga saya ada. Nah, ini minyak gaharu yang kami lakukan penyulingan sendiri, tapi mahal kalau minyak gaharu. Nah, ini yang pesanan-pesanan dari warga yang berpesan. Jadi kalau botolnya saya beli di salah satu online. Nah, mana yang botolnya? Ini botolnya saya pesan, nah, seperti ini. 3 tolak. Jadi botol-botol ini saya pesan memang yang 1 tolak itu 3 mili, karena banyak permintaan yang di bawah 10 mili. Jadi ini sudah saya isi tadi. Cara menggunakan isi dengan kita suntik. Nah, kita suntikkan di situ. Nah, ini adalah botolnya, botol stick. 1 tolak 3 mili, dan kita menggunakan ini stick ini. Kita lihat. Jadi saya kemas 1 botol 1 tolak ini 3 mili 3 mili. Ini masih segini karena kemarin menyuling banyak permintaan, baik secara pribadi, baik yang 3 mili, ada sampai yang kemarin 100 mili 100 mili juga ada minta. Kalau ini mahal, lumayan. Inilah gaharu-gaharu budidaya kami yang kami lakukan beberapa rekayasa dan inovasi. Alhamdulillah dari kekreatifan kami bersama warga, inovasi masalah gaharu. Jadi gaharu dari dulu yang harganya 15.000 per kilo sampai sekarang menembus kepada harga tertinggi. Bagi saya adalah harga tertinggi adalah yang kelas silat seperti ini. Ini kemarin saya upload, saya kirim ke bos pun langsung, bagus, pada berapa? Nanti saya ambil, sabar. Nanti kalau sudah ada 1 kilo atau 2 kilo, ambil. Ini mahal ini. Kalau sudah kayak ini mahal.
Silat tenggelam ini sudah di atas puluhan juta. Ini bahan-bahannya yang seperti ini bahannya. Kalau ini belum tenggelam ya. Ini belum tenggelam. Nanti jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini. Tipis. Jadi ini buat kerjaan. Nah, ini bahan-bahan sanai dan bahan suling. Nah, jadi kalau masuk ke ruangan saya kerja ini, baunya udah bau surga ini. Baunya Masya Allah luar biasa. Wangi gaharu itu tidak seperti wangi parfum biasa. Walaupun parfum yang mahal, kalau kita bukan gaharu itu wangi tapi sekejap. Nggak tahan lama. Tapi gaharu ini wanginya itu menusuk lama dia itu. Jadi aroma itu semerbak lama. Ini kan masih karena kalau pembakaran pakai arang ini sesuai, kalau arangnya sudah mati ya sudah, dia tidak mendidih lagi kalau sudah dingin. Kalau ini sudah dibakar, sudah arangnya itu mati, ya nanti saya taruh di sini. Saya taruh panas. Saya taruh di sini. Inilah seperti ini. Inilah kegiatan-kegiatan kami bersama warga. Jadi budidaya gaharu itu sekarang lumayan. Kalau dulu hanya sebagai tambahan pendapatan, sekarang jadikan luar biasa. Kalau dibilang untuk menggenjot kebutuhan ekonomi ya lumayan. Bahkan sekarang mulai diburu, mulai dikejar yang namanya gaharu budidaya, karena di alam sudah mulai menipis. Di samping itu kreasi saya itu banyak. Ini namanya asbak. Ini asbak gaharu yang kami ambil dari Tunggul. Nah, ini asbaknya. Walaupun saya nggak ngerokok, tapi asbak ini saya buat. Jadi kalau ada buyer, ada tamu yang ngerokok, ini asbaknya ada dari gaharu. Asbak gaharu. Nah, ini kemarin ada yang sudah dipesan, udah ada yang saya kirim sampai ke Maroke, dan ada yang ke Mimika ke Papua Tengah. Jadi di sini gaharu budidaya kami harganya bervariasi sesuai dengan kelas dan kualitas, dari 10.000 sampai ke puluhan juta ada. Tapi untuk menghasilkan seperti ini nggak semua batang gaharu ada. Ini adalah kita pilih karena batang gaharu itu beda-beda. Batang gaharu beda-beda. Kalau seandainya semua batang gaharu menghasilkan seperti ini, sudah beli pesawat saya. Ini kan jarang. Jadi dalam hal gaharu dari dulu saya tidak terobsesi yang mahal. Kami cari yang penting laku. Tapi alhamdulillah dengan kreasi, dengan inovasi, dengan perjalanannya waktu yang lama, sehingga kita bisa menembus sesuatu yang terbaik. Bagi kami adalah sesuatu yang terbaik. Adapun harga seimbang dengan yang di alam,